wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 5. Kali ini kita bakal belajar tentang tema 7, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Nah, di sini adik-adik ada yang tahu bagaimana peristiwa-peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan. Kita bahas satu-satu ya. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan. Selama masa penjelajahan, bangsa Indonesia mengalami penderitaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia sangat semangat untuk melepaskan diri dari penjajahan. Namun, peristiwa itu untuk memperoleh kemerdekaan ternyata tidak mudah. Negara Indonesia harus melalui berbagai rintangan dan peristiwa sejarah yang perlu diatasi dan dicatat menjadi pelajaran bagi kehidupan bangsaan. Nah, kawan-kawan dan adik-adikku semuanya, marilah kita bersama-sama mendengarkan sejarah bagaimana peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Simak yang bagus-bagus ya. Setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat tanah air selalu mendukung Hari Proklamasi. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang sangat cukup panjang, di mana penduduk tanah air Indonesia sempat dijajah selama bertahun-tahun sebelum proklamasi terjadi. Terdapat berbagai peristiwa yang penting yang melatar belakangi kemerdekaan Republik Indonesia tersebut. Lalu kawan-kawan, bagaimana sejarahnya? Latar belakang membaca teks proklamasi dimulai di atas Jepang terhadap sekutu, di mana sebelum Jepang tahun 1944 telah mengumumkan bahwa Hindia Timur yaitu Indonesia diperbolehkan kemerdekaan kemudian hari itu. Pengumuman tersebut dilakukan karena tentara Jepang sudah semakin terdesak, bahkan Kepulauan Saipan pun juga berhasil direbut oleh Jepang. Sehingga peristiwa tahun 1945 dibentuklah Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan PPKI atau yang disebut dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tujuan dari pembentukan dua badan tersebut adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu Jepang untuk melawan sekutu. Namun, Perang Pasifik terjadi, Hiroshima dibom pada tanggal 6 Agustus 1945 dan disusul lagi dengan pengeboman Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Penduduk Jepang menjadi korban dan akhirnya mereka mengaku kalah dari sekutu. Untuk peristiwa ini, yaitu Jepang berjanji untuk memberikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945 untuk Indonesia. Lalu bagaimana pro kontra proklamasi pada peristiwa Hartsdengklok? Nah, peristiwa sejarah kemerdekaan Indonesia juga mengalami pro kontra sebelum membaca teks proklamasi. Pro kontra ini terjadi antara golongan muda dan golongan tua, di mana golongan tua merupakan anggota PPKI seperti Soekarno dan Hatta. Sementara golongan muda diwakili oleh para anggota PETA dan para mahasiswa. Pro kontra ini terjadi karena golongan muda menganggap bahwa golongan tua lebih aktif, sebab mereka membaca proklamasi harus melalui PPKI yang sesuai dengan prosedur yang telah dilakukan oleh Jepang, yakni pada tanggal 24 Agustus 1945. Di sisi lain, golongan muda harus menolak jika proklamasi dilaksanakan melalui PPKI. Karena golongan muda menganggap peristiwa PPKI merupakan bantuan Jepang dan mereka menginginkan kemerdekaan dengan kekuatan sendiri. Teman-teman, Sultan Syahrir yang termasuk dalam golongan muda merupakan tokoh pertama yang mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melakukan proklamasi. Selanjutnya, rapat resmi dilangsungkan dari Pegangsaan Timur, Jakarta tanggal 15 Agustus 1945 yang dihadiri oleh Johar Nur Subianto, Armansyah, Syahir Saleh, Kusnandar, Kiwana, Margono, dan Supardio. Hasil rapat dipimpin oleh Syahir Saleh tersebut mengusulkan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak harus menggantungkan pada pihak lain dan merupakan hak dari negara atau rakyat Indonesia sendiri. Meski rapat yang
menjadi bagian sejarah kemerdekaan Indonesia itu telah disampaikan oleh Soekarno-Hatta, mereka harus tetap dengan keputusan pendiriannya, yaitu proklamasi dilangsungkan melalui PPKI. Sehingga pada akhir golongan muda dibawakan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, salah satu daerah Kabupaten Karawang. Pilihan membawa Soekarno-Hatta di luar Jakarta adalah untuk mereka dari pengaruh Jepang. Pengamanan Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok dengan bantuan perlengkapan tentara peta. Rengas Dengklok sendiri dipilih karena letaknya strategis dan terpencil, sehingga tentara peta bisa mengawasi setiap langkah yang dilakukan oleh tentara Jepang. Tahan teks proklamasi. Terjadinya peristiwa Rengas Dengklok membuat jalan berpikir Soekarno-Hatta berubah dan akhirnya disetujui agar proklamasi kemerdekaan harus segera dibacakan. Setelah kembali ke Jakarta, mereka menuju kediaman Laksana Meda untuk melakukan perumusan proklamasi. Rumah Laksana Meda dipilih untuk menjadi bagian dari sejarah kemerdekaan Indonesia karena Meda merupakan kantor penghubung angkatan laut yang aman dari bencana militer Jepang. Peristiwa kediaman Laksana Meda ini dihadiri oleh Soekarno, MB Hadiah, M. Hadiro, dan dari golongan pemuda. Pada akhirnya, pembicaraan antara IR Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo mendapatkan rumusan bagaimana pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Setelah diumumkan dan disahkan membaca proklamasi tahun 1945 pada tanggal 17 Agustus, mulanya rakyat Indonesia dan para tentara Jepang mengira bahwa membaca teks tersebut akan dilakukan di lapangan Ikada. Bahkan atas dasar ini, tentara Jepang sudah melakukan blokade lapangan Ikada terlebih dahulu. Pemimpin barisan Pelopo Sidoro yang hadir di lapangan Ikada pada saat itu kemudian menambahkan situasi yang terjadi di sana. Kemudian, Muardi meyakini kepada keamanan Soekarno. Pada saat itu, ia mengetahui bahwa membaca teks proklamasi ternyata akan diikrarkan di kediaman Soekarno, Jalan Pagagasan Timur, nomor 56 Jakarta. Pada saat itu, halaman Soekarno telah dipadati oleh massa menjelang detik proklamasi. Semua persiapan membaca teks, bahkan Fatimah, istri Soekarno, tengah menjahit bendera dengan tangan dan ukuran yang tidak standar. Setelah persiapan lengkap, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno yang menjadi sejarah kemerdekaan Indonesia. Baik teman-teman, untuk lebih jelas, marilah kita bersama-sama menyaksikan atau melihat tayangan video pembacaan teks proklamasi berikut ini. Selamat menyaksikan. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, teman-teman, sudah lihat kan bagaimana pembacaan teks proklamasi? Teman-teman, di dalam teks proklamasi tersebut mengandung beberapa nilai loh. Ada nilai keadilan, kesetaraan, kesamaan hak, toleransi, dan penghormatan, dan juga pemberagaman budaya yang terdapat dalam teks proklamasi. Lalu, apakah nilai-nilai tersebut? Dapat kita tahu banyak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, baik nilai keadilan, nilai kesetaraan hak, nilai keagamaan budaya, dan lain-lain. Namun, apakah adik-adik tahu apakah nilai-nilai yang terdapat dalam teks tersebut? Nilai keadilan. Nilai keadilan rakyat Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dibebaskan atau dihapuskan dari bumi bangsa Indonesia.
Selain itu, semua warga Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang dalam teks proklamasi tersebut. Tidak ada pembedaan suku, agama, dan sebagainya. Hanya ada satu kata, yaitu Indonesia. Kemudian dari segi budaya, makna proklamasi dalam aspek budaya adalah negara Indonesia memiliki kepribadian rasional yang berasal dari kebudayaan Indonesia. Nilai-nilai kepribadian bangsa ini tercantum dalam Pancasila, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, ada beberapa nilai-nilai terdapat dalam proklamasi tersebut. Makna nilai proklamasi. Proklamasi merupakan puncak perjuangan Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Dengan proklamasi, berarti bangsa Indonesia mendapat kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang berdaulat. Proklamasi juga merupakan jembatan emas untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, teman-teman, mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Semoga video kali ini dapat menjadi inspirasi. See you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.